Oke guys, kembali lagi bersama TPB Santuy. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir dari pembahasan integral tentu, yaitu tentang integrasi numerik. Nah, di sini ada satu soal yang beranak 3, intinya hitunglah nilai integral tentu berikut. Nah, kalian boleh coba dulu kalau kalian mau, tapi sebenarnya nggak akan bisa karena ini bakal susah banget. Jadi ini adalah 3 contoh fungsi yang nanti turunannya sangat sulit buat didapat gitu ekspresinya. Jadi kalau mau cari turunannya bisa, cuman kalau mau cari integral tak tentunya itu susah banget dari sin x kuadrat, dari akar 1 minus x per 4, dan sin x per x gitu. Nah, maka dari itu hadirlah topik pembahasan kita sekarang yaitu tentang integrasi numerik. Jadi integrasi numerik ini kita nggak menghitung eksak nilai integralnya berapa, cuman kita melakukan aproksimasi. Nah, jadi kan kalau di awal dulu, misalkan kita punya fungsi kayak gini, kita akan ngelakuin partisi dia, kita akan ngebagi dia jadi beberapa partisi gitu, buat kita hitung luas tiap persegi panjang di partisi-partisi ini. Nah, integral dari fungsi itu adalah penjumlahan luas partisi ketika jumlah partisinya itu menuju tak hingga, gitu kan. Nah, di sini kita mau ngelihat partisi-partisi ini dari perspektif yang berbeda gitu. Awalnya kita ngitung integral tentu dari A sampai B itu, kita pakai teorema dasar kalkulus 2, yaitu dengan menghitung anti turunannya di B dikurang anti turunannya di A gitu. Nah, cuman karena ini nggak bisa ditemuin nih ekspresi buat anti turunannya, jadi integral tak tentunya ini 1, 2, 3 ini susah banget. Maka dari itu kita akan aproksimasi dengan menghitung ini, dengan menghitung sigma luas partisi ini, tapi n-nya nggak perlu sampai tak hingga gitu. Nah, sehingga kita dapat nih kira-kira nilainya berapa gitu. Dan kalau kita mau nilai yang lebih teliti ya kita tambahin aja jumlah n-nya gitu. Cuman kita nggak akan dapat nilai eksak bangetnya karena n-nya nggak akan mungkin nyampe tak hingga gitu. Nah, secara umum tuh ada tiga metode untuk melakukan integrasi numerik. Ya sebenarnya masih banyak lagi, cuman kita akan bahas 3. Yang pertama itu tentang Riemann sum gitu. Nah, Riemann sum ini sebenarnya ada lagi Riemann kiri, Riemann kanan, sama Riemann tengah. Jadi ini metode pertama ini sebenarnya ada 3. Terus ada metode trapezoidal rule atau metode trapesium. Yang ketiga itu adalah metode Simpson atau metode parabolik gitu. Nah, kita bahas satu-satu. Untuk metode Riemann itu ada Riemann kiri, Riemann kanan, dan Riemann tengah. Metode ini akan mengaproksimasi integral dengan mempartisi si area di bawah kurva ini dengan persegi panjang. Ini intinya partisinya itu bentuknya persegi panjang gini. Nah, Riemann kiri, Riemann kanan, Riemann tengah tuh bedanya apa? Jadi misalkan kita evaluasi ini dari A sampai B gini, terus kita partisi jadi 4 gitu. Nah, kalau Riemann kiri, kita itu menganggap persegi panjangnya itu tingginya segini. Nah, tingginya nih di titik kiri ini. Tingginya di titik kiri ini. Tingginya di titik kiri ini. Tingginya di titik kiri ini. Gitu. Nah, kalau Riemann kanan, kita anggap tinggi persegi panjangnya itu yang titik sebelah kanannya. Berarti yang ini, dan ini. Nah, jadi kita punya partisi yang bentuknya kayak gini, yaitu persegi panjang, dengan lebarnya itu delta X dan tingginya itu H. Nah, untuk Riemann kiri tadi, H-nya itu adalah fungsi di I-1 ya kan? Karena kita ambil di kirinya. Nah, untuk Riemann kanan tadi, H itu sama dengan fungsi di titik I itu. Nah, sekarang kalau misalkan di Riemann tengah, jadi dianggapnya nilai fungsi itu, kita anggap tinggi dari si persegi panjangnya adalah titik di tengah-tengah ini. Nah, jadi titik di tengah-tengah ini nilai fungsinya berapa nih? Nah, titik di tengah-tengah ini nilai fungsinya kita anggap sebagai tinggi dari persegi panjangnya gitu. I minus setengah karena dia di tengah-tengahnya.
Oke, sekarang kita masuk ke nomor 2, metode kedua yaitu metode trapesium atau trapezoid rule. Nah, metode trapesium ini gimana? Jadi kalau metode trapesium, dia itu elemen partisinya itu bukan persegi panjang, cuman trapesium. Nah, kayak gini. Nah, jadi kalau ini dia bakal bikin kayak gini nih, garis. Jadi si fungsi yang kayak gini, ini misalkan titik-titiknya ya, dia deketin sama garis gitu. Ini garis, ini garis, ini garis, ini garis gitu. Nah, jadi ini garis, ini garis, ini garis, ini garis gitu. Jadi ini akan bentuknya trapesium semuanya. Nah, buat partisi ini, jadi dia lebarnya delta X juga. Nah, tapi dia punya dua tinggi nih. Dia punya H ini, H2, ini anggaplah ini H1. Nah, karena dia trapesium, jadi luas untuk setiap partisi ke I itu adalah H1 tambah H2 dibagi 2 dikali delta X gini kan. Nah, berarti kita punya Fi ditambah Fi min 1 dibagi 2 dikali delta X gitu. Kalau misalkan yang tadi, kalau misalkan Riemann, itu sesimpel panjang kali lebar. Jadi H dikaliin sama delta X gitu. Nah, sekarang kita masuk ke metode ketiga. Metode ketiga yaitu metode Simpson atau metode parabolik. Nah, sesuai namanya ya. Jadi partisinya itu bentuknya elemen parabolik. Jadi dia mendekati kurvanya dengan parabola-parabola gini. Nah, namanya Simpson karena penemunya. Jadi bentuk elemennya tuh kayak gini. Kayak parabola gini kan. Ya anggaplah. Jadi tinggi. Jadi dia punya 3 tinggi nih. Ini tinggi 1, yang ini. Yang ini tinggi 2, yang ini tinggi 3. Nah, terus ini kan delta X. Ini juga delta X gitu. Nah, luasnya itu adalah delta X bagi 3 dikali H1 ditambah 4 kali H2 ditambah H3 gitu. Nah, formula ini akan menghasilkan luas bentuk yang parabola kayak gini. Tentu aja meskipun kalian bisa lihat di sini, ini tuh bakal sangat mendekati banget, tapi ya tetap aja namanya aproksimasi pasti ada errornya. Nah, biar kita kebayang, lebih ngerti lagi, langsung aja kita kerjain soal yang ada di sini. Jadi kita benar-benar mau ngerjain ini nih, bukan cuma pajangan doang, bahwa ini nggak bisa diselesaikan, tapi kita mau ngerjain ini, tapi nggak mencari nilai eksaknya, tapi kita mengaproksimasi dia. Nah, kita mau pakai 3 metode tadi. Riemann kiri, kanan, tengah, trapesium, dan metode parabolik. Pertama, sin X kuadrat, anggaplah kita nggak tahu lah fungsinya kayak apa gitu. Nah, hebatnya metode ini juga, metode aproksimasi ini kita nggak perlu tahu fungsi. Maksudnya kita nggak perlu ngebayangin fungsinya kayak gimana, kita cuma perlu tahu nilai fungsinya di beberapa titik doang gitu. Nah, kita mau bikin garis bilangan dari 0 sampai 1. Nah, terus kita misalkan mau pakai 4 partisi. Ini 2, 3, 4 gitu. Nah, ini kan ada 1, 2, 3, 4 gitu kan. Nah, kita anggap ini itu X0, ini X1, X2, X3, dan yang terakhir ini adalah X4 gitu. Nah, untuk metode aproksimasi ini yang perlu kita lakuin adalah kita bikin tabel nih paling gampang. Ini bisa kalian lakuin nanti kalau misalnya ngerjain soal-soal mungkin di ujian atau di mana. Ini metode ini rapi banget, enak buat ngerjain metode aproksimasi. Jadi kita bikin tabel I, XI, dan FXI. Nah, ini ada I0 dengan X0-nya itu nilainya 0. Nah, nilai fx0 berarti sin 0 kuadrat. Itu pasti 0 juga. Nah, terus selanjutnya kita punya I1. I1, X1-nya berapa? Nah, jadi kita perlu cari delta X-nya dulu kan. Nah, delta X itu sama dengan batas kanan dikurangin batas kiri dibagi jumlah partisinya. Nah, kita punya B-nya 1, A-nya 0, berarti ini 1. N-nya itu jumlah partisinya kita punya 4, berarti seperempat. Berarti XI ini 0,25 nih. Ini 0,5, ini 0,75. Berarti di sini kita punya ini 0,25
Dan nilainya adalah sin dari 0,25 kuadrat. Nilainya itu kalau dihitung 0,0625. Terus kita punya I kedua, itu titiknya adalah 0,5. Dan nilai sin 0,5 kuadrat itu 0,2474. Terus kita punya titik ketiga di 0,7. Itu nilai sin 0,75 kuadratnya 0,533. Dan yang ke titik keempat di 1, kita punya nilai sin 1 itu 0,841. Nah, udah punya tabel gini udah enak nih. Sekarang kita misalkan kita kerjain pertama misalkan pakai metode Riemann. Nah, yang A misalkan Riemann kiri, kita jadi punya misalkan integral ini kita namain A besar deh. Ini soal kita. Untuk Riemann kiri, maka A besar ini akan sama dengan, jadi kalau kita lihat yang tadi, tingginya itu Fi-1 gitu. Nah, berarti kita pakai nilai yang ini, dan ini. Maksudnya adalah kita jumlahin 4 persegi itu kan. Kayak gini, misalkan nih ya, misalkan kayak gini. Nah, berarti kita punya delta X dikali tingginya yang di sebelah kiri 4 kali gitu. Berarti kita di sini punya 0,25 kita kali sama 0 ditambah 0,0625 ditambah 0,2474 ditambah 0,533. Ini nilainya adalah 0,2108. Nah, nilai integral pakai Riemann kiri sekian. Nah, terus kita coba pakai Riemann kanan. Nah, mirip sama itu, cuman sekarang yang kita pakai adalah nilai fungsi yang ini, dan ini. Karena kita pakai yang sisi kanan dari perseginya ini. 0,25 dikali ini, dan ini. Hasilnya adalah 0,4211. Nah, ini hasil perhitungan dengan Riemann kanan. Wah, ternyata cukup jauh juga ya. Sekarang kita mau coba pakai metode trapesium. Riemann tengah dulu. Nah, Riemann tengah itu sama dengan 0,25 dikali. Nah, nilai fungsi di titik 0,125, 0,375, 0,625, dan 0,875. Nah, kita perlu cari nih nilai fungsinya berapa. Ini, dan ini. Gitu. Nah, terus kita masukin ke sini 1, 2, 3, 4 nilai itu. Dan setelah dihitung, nilainya adalah 0,3074. Di tengah-tengah dari Riemann kiri dan Riemann kanan. Make sense lah ya. Dan yang terakhir, dan selanjutnya kita mau hitung pakai metode trapesium. Ingat tadi metode trapesium kita bakal bikin begini-begini. Nah, berarti si integral ini itu adalah 4 kita menjumlahkan 4 trapesium. Nah, luas trapesium adalah jumlah sisi sejajar kayak bagi 2. Berarti kita punya 0 plus 0,0625 dibagi 2 dikali 0,25 ditambah 0,0625 ditambah 0,2474 dibagi 2. Intinya kita menjumlahkan 4 trapesium dan hasilnya adalah 0,31598. Dan yang ketiga kita menggunakan Simpson's Rule. Kita punya partisinya bentuknya parabola dengan ini delta X. Nah, kalau kita punya 4 partisi berarti kita punya kalau kita N-nya sama dengan 4 nih, kita punya 4 titik, maka kita bakal punya 2 nih. Kita bakal punya 2 elemen parabola kayak gini. Di sini kita punya X0, X1, X2, di sini X2 juga, di sini X3, dan di sini X4. Dengan setiap ini nilainya delta X, delta X, delta X. Nah, berarti si integral tadi itu adalah, jadi partisi pertama kita punya delta X per 3 dikali F0, F1, dan F2. 0 ditambah 4 dikali 0,0625 ditambah 0,2
474 ditambah partisi kedua, luasnya adalah delta X dibagi 3 dikali X2 itu ini ya 0,2474 ditambah 4 kali 0,533 ditambah 1 kali 0,841. Nah, kita tahu delta X ini nilainya 0,25 dan setelah dihitung nilainya adalah 0,3099. Nah, di sini kita udah dapetin aproksimasi numerik dari soal ini nih, soal yang susah banget sebenarnya. Integral dari sin X kuadrat dx. Hasil yang akuratnya itu sebenarnya 0,310268. Nah, kalau kita lihat dari metode-metode kita di sini, mana nih yang paling mendekati? Jadi tadi 0, kalau dihitung akurat sekali hasilnya itu segini, 0,3168. Nah, dari Riemann kiri kita dapat 0,2108. Cukup rendah di bawah, dari Riemann kanan 0,42116, cukup tinggi di atas. Riemann tengah kita dapat 0,3074. Lihat, kita dapat nilai yang cukup dekat ya sama ini. Terus metode trapesium kita dapat 0,31598, 0,310628 cukup dekat juga, dan menggunakan Simpson's Rule 0,3099. Nah, metode Simpson's Rule ini terbukti adalah metode yang paling akurat, paling dekat sama nilai sebenarnya gitu. Nah, ketiga metode ini, Riemann, trapesium, Simpson's Rule, ketiganya punya jadi orang sudah melakukan analisis error. Jadi aproksimasi ini kan pasti ada errornya. Nah, orang sudah melakukan aproksimasi error sehingga kita bisa menggunakan metode aproksimasi ini dengan lebih percaya diri gitu. Ketika kita punya formula errornya, oh jadi kita tahu, oh errornya nih sebesar apa. Nah, ini adalah ekspresi error dari setiap metode yang barusan kita bahas. Nah, yang perlu kalian lihat di sini adalah nih ada n, ada angka, ada variabel n di bagian penyebut. Artinya apa? Artinya semakin besar n-nya, maka errornya akan semakin kecil, ya kan? Itu. Nah, terus tiap metode punya eksponen n yang maksudnya pangkat n-nya beda-beda gitu. Metode Riemann kanan dan kiri itu n pangkat 1, metode Riemann tengah n pangkat 2, metode trapezoid n pangkat 2, dan metode parabolik n pangkat 4 gitu. Nah, artinya semakin n-nya membesar, metode parabolik ini yang n-nya paling cepat, yang errornya paling cepat mengecil gitu. Dan kalau kita mau urutin di sini, kira-kira ya paling akurat adalah metode parabolik, terus metode midpoint Riemann karena ini 24, ini 12, terus trapezoid, terus nah ini sama nih, left dan right Riemann. Dari perhitungan tadi kita, yang paling mendekati memang Simpson's Rule. Terus ternyata Riemann tengah lebih mendekati ya daripada trapesium nih. Karena di sini bedanya 0,003, sekitar 0,03, di sini 0,005. Dan yang paling tidak akurat memang Riemann kiri dan Riemann kanan. Nah, terus dari ekspresi error ini kita juga bisa aproksimasiin. Jadi misalkan kita balik nih. Misalkan kita pengen errornya ini di bawah 0,000001 gitu. Nah, kita kan bisa cari nih n-nya. Butuh n berapa sih? Kalau kita pakai metode tertentu nih, metode pilihan kita, supaya errornya di bawah nilai itu. Karena B min A ini kita tahu, dan ini jadi setiap ini adalah turunan fungsi di satu titik C. Kita bisa kira-kira aproksimasi turunan paling besarnya berapa gitu. Jadi ini tahu, ini tahu, ini tahu. Kita bisa tahu nih nilai n-nya ini kita butuh berapa supaya kita bisa dapat error. Misalkan kita pengen aproksimasi ini tadi sin X kuadrat dari 0 sampai 1 tapi pengen errornya di bawah 0,0001 gitu. Nah, kita nanti dengan nyelesain persamaan ini kita bisa dapat jumlah minimumnya berapa. Dan kalau kalian lakuin itu, kalian bakal juga bisa mendapatkan fakta menarik ya, karena ini n pangkat 4, jadi jumlah partisi yang kita perluin kalau kita pakai parabolic rule itu jauh lebih dikit dibanding kita pakai metode-metode yang lain. Oke, sekian pembahasan kali ini. Jadi dengan ini kita juga mengakhiri pembahasan kita tentang integral tentu, dan integrasi numerik ini adalah metode yang powerful banget untuk digunakan, apalagi ini bisa diaplikasikan dengan komputer, jadi kita bisa hitung dengan sangat cepat banget
hampir fungsi apa aja gitu. Karena kita lakuin secara numerik, kita nggak mencari antiderivatifnya yang cukup susah untuk fungsi-fungsi yang complicated gitu. Oke, thank you udah nonton. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.